mengelola stres dari hal-hal kecil. Halo, teman-teman Nova. Pernahkah kamu merasa kesal karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting? Buku Jangan Membuat Masalah Kecil. Jadi, Masalah Besar karya Richard Carlson mengajarkan kita untuk tidak membiarkan gangguan kecil menghancurkan kebahagiaan kita. Buku ini memberikan tips sederhana namun kuat untuk membantu kita hidup dengan lebih damai, tenang, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, beri like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dukungan kalian membantu channel audiobook Nova terus berkembang dan memberikan konten-konten terbaik. Carlson menekankan pentingnya perspektif dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Yuk, kita bahas isi buku ini yang disusun dalam 10 bagian penuh pelajaran berharga. Bagian 1, jangan bereaksi berlebihan. Richard Carlson membuka buku ini dengan mengingatkan bahwa seringkali kita bereaksi terlalu berlebihan terhadap hal-hal kecil. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita cenderung memperbesarnya dalam pikiran kita, yang akhirnya menciptakan stres yang tidak perlu. Dia menyarankan kita untuk melatih diri agar tidak langsung bereaksi, tetapi mengambil waktu sejenak untuk menilai apakah masalah tersebut benar-benar penting. Pesan utama, tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian emosional kita. Pelajaran penting, ambil waktu untuk merenung sebelum bereaksi terhadap situasi kecil. Bagian 2, berlatih bersabar. Di bagian ini, Carlson menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dia menjelaskan bahwa ketidaksabaran seringkali memperbesar masalah kecil menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang seharusnya. Dia memberikan tips sederhana untuk melatih kesabaran, seperti menarik napas dalam-dalam atau menghitung hingga 10 sebelum merespon situasi yang mengganggu. Pesan utama, kesabaran adalah senjata ampuh untuk menjaga ketenangan. Pelajaran penting, latih dirimu untuk sabar, terutama dalam situasi yang memicu frustrasi. Bagian 3, jangan selalu ingin benar. Carlson menjelaskan bahwa salah satu penyebab konflik yang tidak perlu adalah keinginan untuk selalu merasa benar. Kita seringkali terjebak dalam debat yang sebenarnya tidak penting hanya untuk membuktikan bahwa kita benar. Dia mendorong pembaca untuk belajar melepaskan kebutuhan ini dan memilih kedamaian daripada konflik. Pesan utama, tidak perlu selalu menang dalam setiap argumen. Pelajaran penting, pilih kedamaian daripada perdebatan yang tidak perlu. Bagian 4, fokus pada hal yang positif. Carlson menjelaskan bahwa apa yang kita fokuskan akan memengaruhi perasaan kita. Jika kita terlalu sering memikirkan hal-hal negatif, kita akan merasa stres dan tidak bahagia. Sebaliknya, dengan fokus pada hal-hal positif, kita dapat menciptakan suasana hati yang lebih baik. Dia memberikan saran untuk mulai menghitung berkat atau hal-hal baik yang kita miliki setiap hari. Pesan utama, fokus pada hal-hal positif dapat mengubah cara kita menghadapi hidup. Pelajaran penting, latih dirimu untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Bagian 5, jangan menunda kebahagiaan. Carlson mengingatkan bahwa kita seringkali menunda kebahagiaan dengan berpikir bahwa kita hanya bisa bahagia setelah mencapai sesuatu. Namun, kebahagiaan seharusnya ditemukan di saat ini, bukan di masa depan. Dia mendorong pembaca untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup, seperti waktu bersama keluarga atau secangkir kopi di pagi hari. Pesan utama, kebahagiaan ada di saat ini, bukan di masa depan. Pelajaran penting, nikmati momen kecil yang memberikan kebahagiaan. Bagian 6, belajar melepaskan. Carlson menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk hidup lebih damai adalah belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita terlalu terikat pada hasil tertentu, kita seringkali merasa stres jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia menyarankan untuk menerima kenyataan apa adanya dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Pesan utama, melepaskan adalah langkah awal menuju kedamaian. Pelajaran penting, belajarlah menerima hal-hal yang berada di luar kendalimu. Bagian 7, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Carlson menjelaskan bahwa salah satu penyebab ketidakbahagiaan adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik, dan kita tidak perlu merasa buruk karena perbedaan tersebut. Pesan utama, perbandingan hanya mencuri kebahagiaanmu. Pelajaran penting, fokus pada perjalananmu sendiri, bukan milik orang lain. Bagian 8, tetap tenang di tengah keramaian. Carlson memberikan tips tentang bagaimana tetap tenang meskipun dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, seperti kemacetan atau antrean panjang.
Dia menyarankan untuk menggunakan waktu tersebut sebagai kesempatan untuk berlatih mindfulness. Pesan utama, ketentraman bisa ditemukan di mana saja, bahkan di situasi sibuk. Pelajaran penting, gunakan momen-momen kecil untuk melatih ketenangan. Bagian 9. Jangan khawatir berlebihan. Carlson mengingatkan bahwa sebagian besar hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak pernah terjadi. Dia mendorong pembaca untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Pesan utama, jangan buang energi untuk mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Pelajaran penting, fokus pada solusi, bukan pada kekhawatiran. Bagian 10. Menikmati hidup dengan sederhana. Di bagian terakhir, Carlson menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana. Dia menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Pesan utama, kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Pelajaran penting, hargai hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan dalam hidupmu. Kesimpulan, buku Jangan Membuat Masalah Kecil, Jadi Masalah Besar karya Richard Carlson mengajarkan kita cara sederhana untuk hidup lebih damai dan bahagia. Dengan belajar untuk tidak bereaksi berlebihan, fokus pada hal-hal positif, dan menikmati momen kecil dalam hidup, kita dapat mengurangi stres dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman Nova untuk merenung. Dari 10 bagian ini, mana yang paling relevan dengan kehidupanmu saat ini? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang ingin belajar cara hidup lebih damai.